Nah, yang mau saya tanyain itu adalah sarjana misteri ini settingan nggak sebenarnya? Sarjana misteri ini settingan nggak sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy semuanya? Baik lagi di channel ini Oba ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe wajib subscribe sekarang juga. Sekarang saya bakal ngundang salah satu YouTuber juga. Kontennya dia itu tentang misteri ya, tentang hal-hal gaib lah gitu. Kita pengen tanya-tanya seputar masalah gaib itu seperti apa sih, ataupun istilahnya konten-konten misteri itu gimana sih gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Oke, langsung aja nih. Saya bakal ajak beliau, ajak dia buat duduk di sebelah saya buat ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih jauh ya. Oke, saya panggil. Ini dia Bro Regi, sarjana misteri. Oke, halo Bro Regi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Wah, mantap nih. Jadi teman-teman, Bro Regi ini salah satu konten kreator juga, salah satu YouTuber juga yang memang kontennya itu adalah konten-konten tentang misteri ya. Nanti kita bakal tanya-tanya sama Bro Regi ini tentang seputar misterinya lah. Kita bakal bahas nanti. Lagi kosong ya sekarang. Kosong lagi terus. nggak setia. Kosong terus. Oke. Langsung aja sih sebenarnya. Saya datang ke sini cuman pengen ngobrol-ngobrol gitu ya. Pengen tahu gitu karena saya nonton videonya, wah ini lumayan juga gitu tuh buat dibahas, menarik juga. Dibesar-besarkan. Lumayan, dibesar-besarkan. Nah, sarjana misteri itu kan terbilang baru ya. Artinya baru lahir gitu ya di YouTube. Sebenarnya yang mau ditanyain itu kenapa sih harus konten misteri? Kenapa nggak bikin konten prank atau konten podcast atau giveawayan gitu kayak yang lain yang lagi hits gitu? Kenapa harus misteri? Nah, yang pertama karena lingkungan. Jadi sebenarnya ini masalah misteri ini udah dari kecil. Dari kecil Banget. Dan sebenarnya nih kalau dibayangin kita ngobrol kayak gini, terus kalau dulu zaman waktu saya masih ngaji, masih kecil itu kita selalu dikasih pidato, kasih ceramah setelah sholat isya. Kasih juga cerita tentang kalau misalnya orang nggak sholat kayak gimana, kalau misalnya hukumannya orang yang ketinggalan sholat, terus sholat nggak pada tepat waktu, kayak gimana, itu semua dijelasin waktu kecil. Bedanya waktu zaman kita kecil itu nggak ada YouTube kayak sekarang. Kalau misalnya dari dulu udah ada YouTube, mungkin itu juga udah pasti banyak yang dengerin, karena menurut saya cerita-cerita pertama misteri bukan nakut-nakutin sih. Zaman waktu kecil itu lebih ke arah mengarahkan biar tidak terjadi daripada mengobati, mending kita mencegah. Nah, mencegahnya dengan hal apa ya? Menguatkan iman kita. Kalau waktu kecil saya diajarkannya seperti itu. Nah, yang kedua, masih di lingkungan. Kenapa? Karena ya dari kecil di lingkungan seperti itu sampai saya besar juga lingkungannya masih tetap yang itu gitu. Jadi masih belum berubah lingkungannya. Nah, akhirnya ada ajakan satu teman yang kita kan bahasa Sundanya, kalau bahasa Sundanya gini, orang tuh ini namun misalnya ulin aprak-aprakan kayak gitu bebaladas kalau tapi mau kamera sigana ayo nonton malnya gitu. Nah, akhirnya di situ ini benernya cuma orang nyobaan lah bikin konten misteri. Sebenarnya lebih ke pengennya waktu itu lebih ke petualangan gitu, kayak explore gitu ya, malam-malam. Nah, cuman lebih ke sini ya mungkin ya saya juga nggak tahu sih yang bagus yang gimana, karena penilaian kan dari masing-masing berbeda. Nah, kalau saya punya konsepnya kayak gini, lebih ke dalam hal misteri itu kan cakupannya luas. Kata misteri itu luas. Jangankan masalah hal gaib, mata batin juga kalau misalnya orang yang nggak tahu itu masih bisa dibilang misteri. Terus apapun itu yang belum diketahui kebenarannya masih dibilang misteri lah.
Nah, dalam artian sarjana misteri itu ya kita pengen mengungkap apa yang belum mendapatkan jawabannya lah, Oh, kayak gitu. gitu. Tapi gini, sebelumnya kalau misalkan dengar kata misteri kan mungkin lebih identiknya ke kayak Mistis. malam gaib gitu, mistis gitu. Berarti Ya. sarjana misteri ini nggak melulu tentang itu. Nah, justru mungkin pasti selalu bukan selalu ya. Arahnya ke sana. Tapi kita masih memikirkan logika penontonnya. Karena gini loh, kalau misalnya yang saya sebagai penonton nih sebelumnya, saya bukan konten kreator. Saya penonton, banyak channel-channel misteri yang saya nontonin juga, tapi saya sendiri malah bilang, kayak tiga settingannya saya malah menjurus ke, ini nggak benar, ini settingan. Tapi ya, kalau saya sebagai penonton gitu ya, nah setelah saya merasakan sebagai konten kreator, orang-orang yang bilang ini settingan, ya ayo cobain bareng gitu. Oh gitu. Iya. Nah sebenarnya itu juga sih sebenarnya yang bikin saya tertarik datang ke sini gitu tuh ya, datengin hostnya Sarjana Misteri nih, Bro Regi gitu tuh. Karena bagi sebagian orang ya, mungkin banyak lah, termasuk saya sebenarnya, ketika melihat konten-konten misteri di YouTube itu, yang ada dalam pikiran saya, wah ini mah udah settingan, pasti settingan gitu tuh. Karena melihat videonya, melihat tayangannya itu ada beberapa hal yang mungkin orang-orang juga berpikiran sama, wah ini ya kelihatan banget settingannya gitu. Nah yang mau saya tanyain itu adalah Sarjana Misteri ini settingan nggak sebenarnya? Biar teman-teman tahu nih, penonton Sarjana Misteri gitu tuh. Nah jadi gini, kalau misalnya ngomongin Sarjana Misteri ya, Sarjana Misteri ya, bukan konten yang lain. Iya. Kalau ada pertanyaan Sarjana Misteri itu settingan atau enggak, saya di sini bisa bilang 100% settingan, 100% enggak juga, nggak mempengaruhi yang nonton. Tetap gimana pun yang nonton, tetap dia punya argumennya masing-masing. Tapi kalau dari kami pribadi yang bikin, yang menjalanin, yang ya explore, bahkan sebelumnya juga di video kami udah ada kayak Ayub, Topan, dan orang-orang lain yang saya bawa aja. Kenapa? Karena lebih ke membuka logika yang nonton. Jadi ketakutan mereka mudah-mudahan dirasa juga sama penonton. Ketakutan saya juga mudah-mudahan bisa dirasa, karena kalau ngomongin settingan nih tengah malam, di tempat yang sepi, tempat yang gelap, yang bukan seharusnya manusia ada di situ, saya rasa gimana cara nyetingnya? Saya beberapa kali juga nonton konten-kontennya Sarjana Misteri, memang ada yang kerasukan, terus juga Bro Regi juga sempat berinteraksi gitu kan. Nah hal-hal itulah yang mungkin buat sebagian orang, termasuk saya gitu, termasuk saya itu masih berpikir bahwa ini pasti settingan gitu tuh. Nah perlu saya jelasin juga nih mengenai mediasi. Nah iya, mediasi itu gimana? Yang pertama, awalnya jujur di channel ini sebenarnya saya nggak mau ada, saya lebih menghargai logikanya orang yang nonton. Jadi awalnya karena saya penonton sebelumnya, basicnya saya penonton, jadi saya pasti lebih mikirin perasaannya penonton. Kalau misalnya lihat orang kerasukan tanpa dia lihat karena dia cuma lihat di handphone, dia nggak lihat secara mata langsung dan dia ngerasain situasi di lapangan, ya saya nggak pernah melarang kalau mereka menilai itu settingan. Karena kalau saya jadi penonton pun pasti merasakan seperti itu. Nah tapi kenapa ada mediasi, kenapa ada segala macam itu sebenarnya balik lagi ke permintaan penonton. Bagi sebagian orang nih, kan tadi bilang bahwa ada permintaan dari penonton itu, bukan permintaan sih, lebih ke pertanyaan mungkin ya. Kenapa kok konten Sarjana Misteri tapi nggak menunjukkan sisi mana gitu, maksudnya hal misterinya mana gitu. Kok biasanya kan kalau di konten-konten lain itu ada mediasi, ada segala macam, dan bisa aja ketika penonton itu ataupun saya gitu, termasuk orang yang memang masih belum mempercayai konten-konten misteri, berpikir bahwa karena ada permintaan itu, jadi bisa aja Bro Regi dan tim itu menyeting gitu, artinya mediasi itu cuman hanya settingan. Nah, menjawab hal itu gimana nih? Sebenarnya gini, untuk yang menilai itu settingan, saya nggak pernah sama sekali, saya nggak pernah bilang itu salah. Karena saya juga basicnya penonton, sekali lagi ya pasti wajar lah menilai itu settingan. Tapi dalam sesi mediasi ini kita nggak jujur ngomong, ini bukan hal yang disepelekan. Logikanya
kita selalu datengin tempat-tempat yang direkomendasikan oleh penonton juga, oleh tim juga. Tempat A nih, angker, lumayan, hantunya. Nah di situ juga kita kadang mengukur dulu nih batas kemampuan tim kita di mana. Kita nggak sembarang dan kita udah siap belum ke tempat ini. Penunggunya A, B, C, D. Itu tuh kalau misalnya kita mau ngomong settingan, ada tempat juga yang kita tolak. Kalau misalnya kita merasa kita belum mampu ya, kayak gitu. Dan dalam sesi mediasi ini kita nggak sembarangan gimana ya, bukan tanpa persiapan loh gitu. Kadang jadi di Sarjana Misteri ini memang ada orang yang ibaratnya menghandle masalah gaibnya, dari mulai dia masukin, ngeluarin, terus dia juga menetralisir kami sebagai tim setelah keluar dari area itu. Karena jujur saya pribadi setiap saya pulang syuting, ya badan itu berasa bukan bawa badan sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih mau ngomong settingan, ya saya tetap nggak menyalahkan orang yang ngomong itu. Tapi ini benar-benar real, jujur, karena saya yang merasakan setiap saya syuting ke tempat-tempat angker kayak gitu tuh, ya memang badan saya juga mengalami hal yang bisa dibilang misteri gitu. Misterinya kenapa? Pertama, badan sakit nih, berat. Terus yang kedua yang nggak normal beratnya, berat, punuk berat, segala berat. Nah tapi saat dinetralisir ya alhamdulillah nggak ada lagi. Cuman memang nggak ada saat itu, tapi setelah kita bangun tidur itu luar biasa. Oh gitu? Itu luar biasa. Itu setiap habis syuting pasti Setiap terasa habis begitu? syuting pasti terasa kayak gitu. Kenapa? Karena saya jujur kalau misalnya saya dikasih ngelihat, alhamdulillah enggak. Tapi kalau saya dikasih sensitif, iya. Nah jadi seolah-olah kita tuh bisa ngebayangin di situ ada apa, di situ apa tuh ada. Tapi saya nggak pernah menjelaskan ke penonton saat syuting. Kenapa? Karena nggak termasuk ke logikanya. Saya ngomong di situ ada A, tapi penonton nggak lihat, percuma dong. Nah itulah saya lebih menghargai logikanya orang yang nonton di situ. Makanya saya mencoba semaksimal mungkin untuk lebih menghargai logika yang nonton gitu. Kenapa? Ya berbau mistis, ya berbau settingan juga udah pasti. Saya nggak menolak itu dari penonton lah gitu. Pasti banyak banget yang beranggapan bahwa itu settingan gitu ya. Banyak banget. Tapi ya yuk, pokoknya kalau misalnya mau membuktikan Sarjana Misteri itu rendah hati orangnya. Jadi tinggal kirim email ataupun subscribe dulu, tontonin semua videonya Sarjana Misteri tuh di YouTube ada tuh. YouTube ya, Sarjana Misteri. Ya, tontonin semua videonya, terus share juga ke banyak orang. Hubungin saya, bilang kalau kalian mau join saat explore, kami sangat terbuka, kami pasti ajak. Apalagi buat teman-teman yang bareng-bareng lagi ngerintis YouTube ya. Ya kita bareng-bareng gitu. Yuk kita biar kalian juga tahu, apalagi yang bener-bener aduh saya penasaran banget sama hal-hal mistis itu tuh bener ada nggak ya, atau misalnya yang kekeh banget cek Sunda nama kekeh pisan anjing siapa mah settingan pasti gitu ya. Sok yuk jeung urang milu weh. Gitu. Tapi bukan nantang ini ya, cuman berbagi pengalaman. Karena yang saya rasakan ya begitu, tapi belum tentu kalian yang nonton merasakan. Makanya ayo ikut sama kami gitu, explore gitu. Berarti saya kan juga termasuk satu dari sekian banyak orang mungkin yang menganggap bahwa konten misteri itu settingan. Betul. Berarti untuk satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Sarjana Misteri nggak setting itu saya harus ikut nih. Iya, harus ikut. Berarti next saya ikut ya. Kalau misalkan harus explore. Harus rasain dulu gimana, nanti buat diceritain di YouTube-nya ini Oba. Oke cuy, berarti nanti buat ngebuktiin nih, nanti saya bakal ikut syutingnya Sarjana Misteri ini ketika mau explore di tempat-tempat yang dianggap banyak hal-hal gaibnya. Saya ikut ya buat membuktikan. Harus ikut. Oke, nanti saya ikut setelah saya ikut nanti bakal saya ceritain.